Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Kaifa halukum? Azunnu annakum bi khair insyaallah. Ikhwah sekalian, alhamdulillah kita sampai di pembahasan as-sirat, ya. As-sirat yaitu jembatan. Dan ikhwah fillah, azzani Allah wa iyyakum, ingin sekali Ustaz sampaikan kepada antum semuanya, ya, bahwa kita sudah hampir memasuki ujian semester, ya, ujian semester, sehingga pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas nantinya, ya, insyaallah mudah dan tidak menyulitkan, karena tipe ujian yang saya akan berikan kepada antum semuanya adalah hafal dalil, ya, dalil Al-Quran dan dalil dari As-Sunnah. Oleh karenanya, bersungguh-sungguhlah dalam menghafal dalil, ya, bersungguh-sungguhlah dalam menghafal dalil. Tayyib. Al-yawm nadkhul ila ma dalilus sirat ila minal kitab. Apa dalil, ya, adanya as-sirat dari Al-Quran. Tayyib. Berkenaan dengan as-sirat, ya, sirat ini adalah jembatan yang mana di antara peristiwa menakutkan yang akan kita alami di hari kiamat adalah ketika kita melewati as-sirat, yaitu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam menuju ke surga. Nah, ini adalah salah satu peristiwa yang wajib kita imani karena telah banyak ditunjukkan oleh dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah. Oleh karenanya, sudah selayaknya kita semua, ya, untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam melewati sirat, ya. Dan juga, ya, diberikan kepada kita ketika melewati sirat, ya, kita melewatinya seperti kalamhil basar, ya, lewat sekejap atau kedipan secepat kedipan mata, ya, kalamhil basar, kedipan mata. Baik, ya ikhwan, Ustaz akan memberikan kepada kalian definisi terlebih dahulu, ya, pengertian as-sirat. Pengertian as-sirat, ya, secara bahasa as-sirat mengandung makna, ya, suatu jalan yang terang. Suatu jalan yang terang. Menurut istilah syar'i adalah, ya, as-sirat jembatan yang dibentangkan di atas punggung atau permukaan neraka jahanam. Maka Imam Bukhari mengatakan, ya, babus sirat jisru jahannam. Bab tentang as-sirat, jembatan di atas neraka jahanam. Oleh karena itu, tidak ada jalan menuju surga kecuali dengan melewati as-sirat atau jembatan ini. Baik. Dalil-dalil, ya,
yang menetapkan adanya as-sirat itu ada dari Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama adalah kita bahas dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya thumma nunajji allazina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah sesuatu kemastian yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ayuhal ikhwah, para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna ya illa wariduha, ya, mendatangi neraka. Al-wurud dalam ayat di atas, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalah masuk ke dalam neraka. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Jurayj, dan pendapat yang dipilih oleh Al-Qurtubi. Nah, sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud adalah lewat atau melintas di atas neraka. Ini adalah pendapat Qatadah dan juga dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ya. Nah, adapun pendapat yang kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa maknanya yaitu melintasi jembatan di atas neraka. Hal ini, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ya, bahwa Ummu Mubashir mengabarkan kepadanya bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ketika berada di sisi Hafsah, ya, la yadkhulun nar insyaallah min ashabi syajarati ahadun alladzina bay'u tahtaha. Qalat bala ya Rasulullah fantaharaha faqalat Hafsah wa in minkum illa wariduha faqala Nabi SAW qad qala Allah azza wa jalla thumma nunajji allazina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak akan masuk neraka jika Allah kehendaki, ya, seseorang pun dari mereka yang ikut serta berbaiat di bawah pohon. Hafsah berkata, apakah memang benar seperti itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW lalu menegur Hafsah yang berbicara seperti itu. Lalu Hafsah membaca ayat wa in minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun, ya, daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, di dalam hadis yang lain juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna abadan li Hatibin jaa ila Rasulullah sallallahu yashku Hatiban faqala ya Rasulullah la yadkhulanna Hatibun nar faqala Rasulullah sallallahu kadzabta la yadkhuluha fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah. Sesungguhnya budak Hatib mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan Hatib, yaitu tuannya. Budak Hatib berkata, wahai Rasulullah, sungguh Hatib pasti akan masuk neraka. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kamu berdusta, dia tidak akan masuk neraka karena dia pernah ikut serta dalam perang Badar dan perjanjian Hudaybiyah. Nah, dalam dua hadis di atas, ya ikhwah, Rasulullah SAW menafikan, mengingkari masuknya para sahabat yang berbaiat di bawah pohon dan juga masuknya Hatib, ya, radhiyallahu anhu ke dalam neraka. Maka hal ini menunjukkan bahwa siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari neraka, maka mereka tidak akan masuk ke dalam neraka tersebut. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan al-wurud dalam surat Maryam ayat 71 di atas, ya, adalah melintasi sirat, yaitu jembatan. Selain itu, tidak ada pertentangan antara masuk ke dalam neraka, ya, dengan melintasi as-sirat, karena as-sirat adalah jembatan di atas neraka jahanam. Maka siapa saja yang melintasi as-sirat,
maka sudah bisa dikatakan bahwa dia masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Ya, Ibnu Hajar rahimahullah berkata, ya ikhwan, wala tunafi bainahuma lianna man abbara bid-dukhul tajuzu bihi 'anil mururi wa wajhu anna al-marra 'alayha fawqa as-sirati fi ma'na man dakhalaha. Tidak ada pertentangan di antara kedua makna tersebut, karena barang siapa yang menggunakan istilah masuk, maka boleh menggunakan istilah lewat atau melintasi. Hal ini karena barang siapa yang melintasi di atas neraka atau di atas jembatan, sama maknanya dengan masuk ke dalam neraka. Tayyib. Wa yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Baik, ayuhal ikhwah, ini adalah dalil-dalil berkenaan dengan adanya as-sirat, dan kita nanti pasti akan melewati as-sirat. Pasti akan melewati as-sirat. Kemudian dalil dari sunnah Nabi SAW, fihi ahadits katsirah, banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits asy-syafa'ah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dalam hadis syafaat, yu'ta bil jisri fayuj'alu baina yaday dhahrai jahannam. Qulna ya Rasulullah wa mal jisru? Qala madhadatun mazillatun 'alaiha khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun laha syaukatun uqaifa'u takunu bin najdin yuqalu laha as-sa'dan. Yamurrul mu'minu 'alaiha kal barqi wa karrihi wa ka ajawidi al-khayl war-rikabi fanakhin musallamun wa najin makhdushun wa makdusun fi nari jahannama hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban. Jadi lalu dibentangkan jembatan di antara dua sisi neraka. Kami bertanya, apa yang dimaksud dengan jisr jembatan atau jembatan itu, wahai Rasulullah? Beliau menjelaskan, yakni menyerupai jalan yang licin, di atasnya ada pengait-pengait dan jangkar-jangkar besi, pipih dan tipis, memiliki duri-duri tajam seperti yang terdapat di Najd, disebut duri Sa'dan. Seorang mukmin bisa berjalan di atasnya laksana kilat, ada juga yang secepat angin, ada yang seperti kuda tunggangan terbaik, ada yang selamat tanpa kurang sesuatu apapun, ada yang selamat namun penuh luka-luka cakaran, dan ada juga yang terjerumus ke dalam neraka sampai yang paling terakhir di antara mereka terpaksa diseret-seret. Nah, hadis ini disebutkan dalam As-Sahih. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, balaghani annal jisra adaqqu minasy-sya'rati wa ahaddu minas-sayfi. Aku mendapatkan kabar bahwa jembatan itu lebih lembut daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ikhwah fid din rahimani wa rahimakumullah. Itulah dua pembahasan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi bagaimana bentuk bagaimana bentuk dan kondisi sirat yang dijelaskan di dalam hadis ini? Dalam hadis yang sudah disebutkan yang disebutkan Ustaz tadi, terdapat beberapa ciri atau sifat dan bentuk sirat. Yaitu yang pertama adalah licin, lagi menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok, yang bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon
Sa'dan. Dan juga disebutkan lagi dalam hadis bahwa sirat tersebut memiliki kait-kait besar yang mengait siapa yang melewatinya. Sebagaimana ya disebutkan dalam hadis berikut ini, wa yudrabu jisru jahannam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwala man yujizu wa du'a'ur rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim wa bihi kalalib mithlu syauki as-sa'dan. Ama ra'aitum syauka as-sa'dan? Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innaha mithlu syaukin as-sa'dan ghaira annaha la ya'lamu qadra 'izamiha illa Allah fatakhtafu an-nas bi'a'malihim. Rawahul Bukhari. Dan dibentangkanlah jembatan Jahannam, akulah orang yang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu adalah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon Sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon Sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Nah, di samping itu para ulama menyebutkan pula ya bahwa sirat tersebut lebih halus daripada rambut. Nah, seperti yang dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya radhiyallahu taala anhu, lebih tajam daripada pedang dan lebih panas daripada bara api, licin dan menggelincirkan. Hal ini berdasarkan ya pada beberapa riwayat, baik yang disandarkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada para sahabat, tetapi dihukumi marfu' ya, sebab para sahabat tidak mungkin mengatakannya dengan dasar ijtihad pribadi mereka tentang suatu perkara yang gaib, melainkan hal tersebut telah mereka dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti ya perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu tadi, yakni balaghani annal jisra adaqqu minasy-sya'rati wa ahaddu minas-sayfi. Ya, sampai kepadaku kabar bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Maka ya ikhwah sekalian, setelah kita amati dalil-dalil tersebut di atas ya, dapatlah kita ambil ikhtisar bahwa sifat dan bentuk sirat tersebut adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama, sirat tersebut amatlah licin ya, sehingga sangat mengkhawatirkan siapa saja yang lewat di mana ia mungkin saja terpleset dan terperosok jatuh ke dalamnya. Kemudian yang kedua, sifat dan bentuk as-sirat juga adalah sirat tersebut menggelincirkan ya, menggelincirkan. Para ulama telah menerangkan maksud dari menggelincirkan, yaitu ia bergerak ke kanan dan ke kiri sehingga membuat orang yang melewatinya takut akan tergelincir dan tersungkur jatuh ke dalam neraka. Yang ketiga, sirat tersebut memiliki besi pengait yang besar ya, penuh dengan duri, ujungnya bengkok ya. Ini menunjukkan siapa yang terkena besi pengait ini tidak akan lepas dari cengkramannya. Kemudian yang keempat, terpleset atau tidak, tergelincir atau tidak, dan tersambar oleh pengait besi atau tidak, semua itu ditentukan oleh amal ibadah dan keimanan masing-masing orang. Yang kelima, sirat tersebut terbentang membujur di atas neraka Jahannam. Barang siapa yang terpleset dan tergelincir atau terkena sambaran besi pengait, maka ia akan terjatuh ke dalam neraka Jahannam. Kemudian yang keenam, sirat tersebut sangat halus sehingga sulit untuk meletakkan kaki di atasnya. Ya. Kemudian yang ketujuh, sirat tersebut juga tajam yang dapat membelah telapak kaki orang yang melewatinya. Karena ya, sesuatu yang begitu halus namun tidak bisa putus, maka akan menjadi tajam ya. Sesuatu yang begitu halus ya, namun tidak bisa putus, maka akan menjadi tajam. Kemudian yang kedelapan, sekalipun sirat tersebut halus dan tajam, manusia tetap dapat melewatinya karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk menjadikan manusia mampu berjalan di atas apapun. Masya Allah. Kemudian yang kesembilan, kesulitan untuk melihat sirat karena kehalusannya ya, atau terluka karena ketajamannya. Semua itu bergantung kepada kualitas keimanan setiap orang yang melewatinya. Oleh karenanya ya ikhwah ya, perbanyaklah kita amal salih
ya, beramal saleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena amalan saleh itu kembali kepada kita sendiri, kembali kepada yang melakukannya, bukan kembali kepada Allah, bukan kembali kepada orang tua, bukan kembali kepada sahabat, bukan kembali kepada ya keturunan, tidak, tapi itu kembalinya kepada kita pribadi masing-masing. Kalian ya, kita semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh, itu gunanya untuk kita, agar kita bisa melewati ya rintangan-rintangan nanti di hari kiamat. Nah, di sini ya tidak dijelaskan bagaimana ya keadaan manusia ketika melewati as-sirat, ya, ketika melewati as-sirat. Apakah dalam pembahasan ini akan dijelaskan nanti ya? Nah, insyaallah Ustadz akan memberikan penjelasan kepada kalian pada audio yang akan datang atau pada rekaman yang akan datang. Ya, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.